Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua, akhwat dan ikhwan kelas 9? Semoga tetap sehat ya. Ustadzah berharap teman-teman tetap menjaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar, bersungguh-sungguh dan konsentrasi. Ustadzah Laila mengingatkan kembali, sebentar lagi kita akan melaksanakan PTS. Jadi persiapkan dari sekarang ya. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab 4, yaitu tentang listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, listrik memiliki banyak kegunaan, di antaranya untuk menyalakan lampu, menyalakan televisi, menyalakan kipas angin, dan masih banyak yang lainnya. Pada saat kita menyalakan lampu, menyalakan televisi, atau menyalakan kipas angin, maka akan terjadi aliran listrik pada rangkaian elektronik. Nah, ini kita sebut sebagai listrik dinamis, yang insya Allah akan kita pelajari pada bab berikutnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang gejala listrik statis. Benda-benda yang ada di sekitar kita tersusun oleh atom yang sangat kecil. Atom tersusun atas partikel subatom, yaitu proton atau muatan positif, kemudian neutron atau tidak bermuatan, dan elektron muatan negatif. Neutron dan proton membentuk inti atom, sedangkan elektron bergerak di sekitar inti atom. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Atom terdiri dari inti atom yang tersusun oleh proton dan neutron, kemudian elektron bergerak mengelilingi inti atom. Nah, elektron yang memiliki kaitan erat dengan fenomena kelistrikan pada suatu benda. Elektron pada atom dapat keluar atau masuk ke dalam susunan atom. Jika elektron keluar dari susunan atom, maka jumlah proton dalam atom lebih banyak dari jumlah elektron, maka atom akan bermuatan positif. Namun sebaliknya, apabila elektron masuk pada susunan atom, maka jumlah proton dalam atom lebih sedikit dari jumlah elektron, sehingga atom bermuatan negatif. Sedangkan atom akan bersifat netral atau tidak bermuatan bila jumlah proton dalam inti atom akan sama dengan jumlah elektron yang mengitari inti atom tersebut. Dari penjelasan tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa setiap benda bisa melepaskan elektron atau menerima elektron. Nah, teman-teman, listrik statis dapat ditimbulkan oleh dua benda yang memiliki muatan listrik berbeda. Muatan listrik pada benda timbul karena adanya perpindahan elektron dari satu benda ke benda yang lain. Agar teman-teman lebih paham lagi, sekarang silahkan lakukan percobaan berikut ini. Kalau kalian memiliki penggaris plastik, coba gosok-gosokkan penggaris tersebut pada rambutmu yang kering. Gosok-gosokkanlah dengan waktu yang agak lama. Setelah itu, siapkan potongan kertas yang kecil-kecil. Kemudian, dekatkanlah penggaris dengan potongan-potongan kertas tersebut. Maka, yang terjadi adalah penggaris dapat menarik potongan-potongan kertas tersebut. Mengapa hal ini bisa terjadi? Penggaris plastik yang digosok-gosokkan pada rambut menjadi bermuatan listrik. Penggaris akan bermuatan negatif karena mengalami kelebihan elektron. Elektron dari rambut berpindah ke penggaris. Hal ini kita sebut sebagai listrik statis. Penggaris yang bermuatan listrik hanya akan bersifat sementara. Setelah itu akan kembali bermuatan netral. Selanjutnya, tentang hukum Coulomb. Muatan listrik dapat saling tarik-menarik atau saling tolak-menolak. Benda yang berbeda muatan
akan saling tarik-menarik. Sedangkan benda yang memiliki muatan yang sama akan tolak-menolak. Seorang ilmuwan Prancis, Charles Augustin Coulomb, menyelidiki hubungan gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik dua benda bermuatan listrik terhadap besar muatan listrik dan jaraknya. Pada benda yang bermuatan sama, jika didekatkan pada jarak tertentu, secara matematis, hukum gaya Coulomb dapat ditulis K dikalikan Q1 dikalikan Q2 dibagi kuadrat jarak benda tersebut. Sedangkan pada benda yang bermuatan tidak sama, maka gaya listrik atau gaya Coulomb secara matematis dapat ditulis F sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi kuadrat jarak dua benda tersebut. Untuk keterangannya, F merupakan gaya Coulomb, satuannya Newton. K merupakan konstanta, besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Q1 merupakan besar muatan 1, satuannya Coulomb. Q2 besar muatan 2, satuannya Coulomb. Dan R jarak antar muatan, satuannya meter. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan Ustadzah berikut ini. Contoh soal, dua benda bermuatan Q1 4 kali 10 pangkat min 6, kemudian Q2 6 kali 10 pangkat min 6 dengan jarak 2 cm. Berapakah gaya Coulomb kedua benda jika konstanta atau K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per Coulomb pangkat 2. Ya, kita tulis dulu diketahui. Q1 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6, Q2 6 kali 10 pangkat min 6, kemudian jarak itu R ya, sama dengan 2 cm. Ini kita ubah menjadi meter, sama dengan 0,02 atau sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2. Kalau di belakang koma ada 2 angka, maka kalau kita jadikan perkalian 10 berpangkat menjadi kali 10 pangkat min 2. Ini tadi Coulomb ya. Coulomb. Nah, setelah itu konstanta sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 Coulomb pangkat 2. Setelah itu ditanya. Yang ditanya apa? Berapa gaya Coulomb? Gaya Coulomb. Setelah itu jawab. Rumus kita tulis dulu ya. Tadi sudah Ustadzah jelaskan di awal. Gaya Coulomb sama dengan K dikalikan Q1 dikalikan Q2 dibagi R pangkat 2 sama dengan K-nya 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan ya Q1 4 kali 10 pangkat min 6 dikalikan 6 kali 10 pangkat min 6. Setelah itu dibagi R-nya berapa tadi? 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat ya, karena kuadrat di sini kita tulis pangkat 2 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 4 kali 6 ini 24 10 pangkat min 6 dikalikan 10 pangkat min 6. Ini kalau dalam perkalian bilangan 10 berpangkat, maka sama aja dengan 10 negatif 6 ditambah negatif 6, yaitu negatif 12 dibagi 2 pangkat 24 10 pangkat min 2 dikuadratkan berarti kali 10 pangkat min 4. Nah, setelah itu
Kita hitung lagi, 9 kali 10 pangkat 9. Ini kita coret menjadi 6 ya. 10 kali 10 pangkat berapa? Ya. Negatif 12 dibagi negatif 4. Kalau dalam bilangan berpangkat 10 berpangkat, maka ini kita naikkan menjadi 10 pangkat 4. Jadi 12 ini nanti dikurangi 4, yaitu pangkat negatif 8. Supaya lebih jelas, Ustazah hapus dulu. Kali 6 kali 10 pangkat 8 ya. 8 dari mana? 12 dikurangi 4 ya. Karena kalau ini kita naikkan menjadi positif. Negatif 12 ditambah 4, hasilnya negatif 8. Setelah itu 9 kali 6 sama dengan 54. Nah, ini 9, kemudian ini negatif 8. 9 dikurangi 8 sama dengan 1. Berarti dikalikan 10 pangkat 1 sama dengan 540 Newton. Ya. Coba dipahami dahulu. Besar gaya kolom antara dua benda identik A dan B adalah 1,6 Newton. Ya, langsung saja diketahui. Ya. Besar gaya kolom berarti yang diketahui gayanya yaitu 1,6 Newton. Kemudian kedua muatan terpisah dengan jarak itu R sama dengan 3 cm. Kita ubah menjadi meter, yaitu 3 kali 10 pangkat min 2. Berapakah besar muatan A dan B? A dan B ini identik, berarti nanti Q1 Q2 nya sama ya besarnya. K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 kolom pangkat 2. Ditanya Q1 dan Q2. Kemudian jawab ya. Kita tulis F kolom sama dengan K Q1 kali Q2 per R pangkat 2. Karena Q1 Q2 identik atau besarnya sama, maka boleh kita tulis Q pangkat 2 per R pangkat 2 sama dengan ini F-nya 1,6 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan Q pangkat 2 per 3 kali 10 pangkat min 2. Ini dikuadratkan ya. 1,6 ya. Ini kita ubah ke sebelah kiri ya menjadi kali 3 kali karena kuadrat ya kita hitung 3 pangkat 2 ini 9, 3 kali 3 9 dikalikan 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan menjadi 10 pangkat min 4 ya, sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali Q pangkat 2. Setelah itu ya, karena yang ditanya Q, maka Q pangkat 2 sama dengan 1,6 kali 9 kali 10 pangkat negatif 4, ini kita kurung ya, per ini ditulis 9 kali 10 pangkat 9. Ini kita coret ya, sama dengan 1,6 kali 10. Nah, ini pangkat negatif 4, kemudian kalau ini bilangan berpangkat positif, kita naikkan menjadi negatif, yaitu menjadi 10 pangkat negatif 9. Berarti menjadi 10 pangkat negatif 4 ditambah negatif 9 menjadi negatif 13. Ya. Setelah itu sama dengan ya, supaya nanti ini bisa
bilangan berkuadrat ini bisa kita hitung dengan mudah, maka ini kita jadikan komanya hilang, yaitu 16 dikalikan 10 pangkat negatif 14 ya. Nah, setelah itu Ustazah taruh di sini ya. Berarti Q sama dengan akar dari 16 kali 10 pangkat min 14. 16 ya, diakar sama dengan 4 dikalikan 10 pangkat negatif 14, kalau diakar hasilnya 14 dibagi 2, yaitu negatif 7 ya, kolom ya, ini hasilnya. Nah, demikian tadi penjelasan dari Ustazah Laila, semoga teman-teman paham. Nah, untuk lebih paham lagi silahkan kerjakan tugas dari Ustazah, ada 3 soal, silahkan dikerjakan di buku tulis ya, kemudian dikumpulkan dengan difoto dan dijabrikan ke Ustazah Laila. Untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan sampai materi ini. Semoga teman-teman paham dan ilmu yang kita pelajari hari ini berkah dan bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa penutup majelis. Sekian dari Ustazah Laila, mohon maaf jika ada salah dan kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.